Assalamualaikum. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi masyarakat cerdas hukum dimanapun Anda berada. Mungkin ada di antara kalian yang pernah mendengar asas nebis in idem. Karena hampir semua ranah hukum di Indonesia memakai asas ini loh. Tapi tahu gak sih sebenarnya apa itu nebis in idem di dalam hukum pidana maupun perdata? Ingin tahu lebih jauh? Yuk kita simak penyuluhan hukum elektronik bersama penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Asas nebis in idem ini bermakna perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan yang baginya telah diputus oleh hakim. Ini adalah salah satu penyebab dari penghapusan atau peniadaan penuntutan terhadap terdakwa. Jadi asas nebis in idem ini melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya terhadap kejahatan yang sama. Oke, contohnya gini nih. Misalnya seseorang telah dinyatakan bersalah dan ia dihukum selama 1 tahun oleh hakim atas suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan olehnya 2 tahun yang lalu. Kemudian ia menjalani masa tahanannya dan setelah itu ia bebas dari penjara. Maka ia tidak dapat dituntut atau dihukum kembali atas perbuatan 2 tahun yang lalu ia lakukan. Kecuali ia melakukan kejahatan kembali setelah ia bebas dari penjara. Tujuan dari azas ini adalah untuk menjamin kepastian hukum yang berperikemanusiaan dan menjaga wibawa putusan hakim. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, azas nebis in idem ini dapat kita temui dalam pasal 76 ayat 1, yaitu yang berbunyi, seseorang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. For your information, azas nebis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapatkan putusan bebas, lepas, ataupun pemidanaan. Hal ini juga diatur dalam pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas ini diatur dalam pasal 1917, di mana berbunyi suatu perkara dapat dikatakan nebis in idem apabila tuntutan tersebut memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, unsurnya 1. Dalam hubungan hukum yang sama. Kedua, atas objek yang sama. Ketiga, kasus yang diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama pula. Dan yang terakhir, ini menggunakan dalil antara perkara pertama yang kedua itu adalah sama. Wait, tunggu dulu. Ternyata di dalam hal perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disingkat dengan PKPU, ini tidak mengenal asas nebis in idem loh. Di mana dalam praktiknya banyak debitur atau perusahaan yang telah mengajukan PKPU lebih dari 1 kali ke pengadilan niaga. Mengapa bisa begitu? Karena menurut beberapa ahli hukum, PKPU ini bukanlah sengketa, namun hanyalah salah satu cara penagihan hutang yang dapat diajukan kapan saja dan bahkan berulang. Baiklah, demikian penyuluhan hukum elektronik mengenai asas nebis in idem. Mudah-mudahan kita semua menjadi tercerahkan dan mendapatkan pengetahuan baru khususnya mengenai hukum. Ingat, keutuhan negara hanya akan tercapai jika ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. So, sampai jumpa lagi di penyuluhan hukum elektronik lainnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan kumham pasti.